Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ai selaku MOT dan fasilitator dari Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan SPPG Batch 36 ini. Bapak Ibu calon penyuluh halal yang berbahagia, perkenalkan saya Rahmayanti, fasilitator dari Halal Institute yang pada pagi hari ini jam 7 ya Bapak Ibu. Di sini masih pagi sekali. Diamanahkan untuk membawakan atau menyampaikan materi mengawasi proses produk halal, mengawasi bahan proses dan produk halal dan juga melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Nah, Bapak Ibu nanti kita di sini akan ada tugas ya yang kita coba di akhir nanti kita coba bahas bersama-sama biar nanti Bapak Ibu tidak ada tugas. Jadi setidaknya Bapak Ibu punya gambaran bagaimana cara membuat tugas ini ya. Eh, Kemarin Bapak Ibu sudah berkenalan ya dengan yang namanya sistem jaminan produk halal, materi SCP yang disampaikan Ibu Dewi bahwa perusahaan pemilik usaha atau perusahaan atau SPPG yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu wajib menjalankan yang namanya sistem jaminan produk halal ya. Salah satu syarat dalam pengajuan ini dalam pengajuan sertifikat halal ini kita menjalankan sistem jaminan produk halal dan syaratnya itu adalah eh, adanya supervisi halal di dalamnya atau yang kita sebut dengan penyuluh halal ya Bapak Ibu. Nanti di dalam sistem jaminan produk halal ini supervisor halal itu siapa? Ya nanti Bapak Ibu sebagai penyuluh halal. Nah tugasnya apa di sini? Tugasnya adalah mengawasi proses produk halal secara keseluruhan. Secara keseluruhan eh, mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya, mulai dari pengadaan sampai nanti proses distribusi kalau di SPPG ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam proses produk halal itu sebenarnya ada 7 tahapan prosesnya. Dari mulai pengadaan bahan hingga ke penyajian ya. Kalau misalnya restoran itu ada penyajian. Nah, tapi kalau di SPPG ini mungkin nggak sampai penyajian, hanya sampai pendistribusian ya Bapak Ibu. Baik, saya izin untuk share screen. Lihat ya. Sebelum kita masuk, saya yang baru bergabung, silahkan absen ya Bapak Ibu. Oh, absennya belum terbuka ya Bu Ayah. Nanti jam 8 ya Bu. Oke, baiklah. Saya sedang dikonfirmasi ya, Bu Rahma, nanti Oke, diinformasi. baik. Nanti kalau sudah absennya sudah dibuka, nanti kita akan informasikan. Eh, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi tugas kita di sini, tujuan pembelajaran ini adalah peserta memiliki pemahaman kehalalan produk. Nah, jenis produk serta identifikasi ketidaksesuaian penerapan SCPH dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi efektif secara independen, tegas, objektif dalam berkoordinasi. Nah, di sini definisi pengawasan itu adalah proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Apa rencana yang kita lakukan sebelumnya yaitu membuat yang namanya pertama itu manual SCPA. Kalau pada prakteknya ya membuat sistem jaminan produk halal ini berjalan, maka diperlukan perencanaan. Nah, di sini tugas penyelih halal itu yaitu mengawasi ya dari mulai perencanaan tersebut sampai nanti pendistribusiannya. Nah, maknanya di sini di pengawasan ini adalah kita mengamati seluruh kegiatan, proses kegiatan, kemudian menilai apakah
proses yang kita laksanakan itu, proses produk halal yang kita buat itu sudah sesuai atau ada ketidaksesuaian. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, maka kemudian Bapak Ibu membuat apresiasi terhadap proses tersebut, penilaian pengawasan tersebut. Kemudian ketika ada ketidaksesuaian dalam proses pengawasan, misalnya ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal yang kita rencanakan, maka kemudian Bapak Ibu bisa membuatkan saran kepada pimpinan ketika proses tersebut tidak sesuai. Misalnya ada bahan yang tidak sesuai, maka apakah ini harus kita lakukan eh, apa namanya pengembalian atau bagaimana? Maka kemudian Bapak Ibu di sini juga membuatkan eh, penilaian terhadap proses pengawasan ini dan membuatkan saran kepada eh, saran ketidaksesuaian, rekomendasi-rekomendasi begitu ya kepada pimpinan pengambil kebijakan agar proses produk halal ini berjalan konsisten sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu menghasilkan produk yang halal begitu ya. Nah, prinsipnya ini merefleksikan kebutuhan atau menyelaraskan ya Bapak Ibu, menyelaraskan bahwa eh, apa yang kita lakukan dalam proses produk halal ini sesuai dengan standar yang ditentukan oleh sistem jaminan produk halal begitu. Nah, ketika nanti ada eh, ketidaksesuaian, maka tugas Bapak Ibu sebagai supervisor halal itu untuk melaporkan ketidaksesuaiannya misalnya ya secara aktual begitu. Kemudian Bu dalam Rahma, proses izin ya. Bapak dan Ibu silakan absensinya sudah dibuka. Mohon untuk di-refresh terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu log out terlebih dahulu, kemudian login kembali. Absensi sudah bisa diklik ya, Bapak dan Ibu silakan untuk absen terlebih dahulu. Terima kasih Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Ai. Ya, Bapak Ibu ya diharapkan yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi eh, absen terlebih dahulu karena nanti kita di akhir ini ada tugas ya dan pembahasan tugas jadi takutnya nanti terlewat. Jadi silahkan absen terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi prinsipnya dari penilaian, mengamati dan menilai dari semua proses produk halal ini adalah merefleksikan atau menyelaraskan tindakan proses produk halal ini dengan standar ya, dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk pelapor nanti misalnya supervisor halal itu membuat pelaporan yang mudah dipahami dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Jadi kalau misalnya ada nanti penyimpangan dari proses produk halal yang kita tata dari awal, ketika ada penyimpangan tersebut kita lakukan pelaporan dan juga uh, tidak sampai di pelaporan, tapi Bapak Ibu juga menyediakan tindakan perbaikan. Nah, kalau misalnya nanti ada ketidaksesuaian, misalnya uh, di bagian pemrosesan atau bagian produksi itu membuat produk yang di luar dari perencanaan awal atau memakai bahan-bahan yang tidak halal misalnya atau tidak sesuai dengan daftar bahan halal, maka kemudian ada tindakan perbaikan untuk mencegah ini terjadi kembali misalnya ya, misalnya mungkin meningkatkan pengawasan atau membuat eh, bahan eh, apa namanya list bahan itu disampaikan kepada ke seluruh bagian produksi juga. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam pengawasan itu sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama itu mengawasi pengadaan bahan. Jadi aktivitas pengawasan itu ada 5, mengawasi pengadaan bahan, penanganan bahan halal, mengawasi proses produk halal, mengawasi penanganan produk halal, dan juga mengawasi pengembangan produk halal. Jadi mulai pengadaan, kemudian bahan itu datang, penanganan bahan, kemudian proses produk halal ya sampai kemudian penanganan produk yang sudah jadi dan juga mengawasi pengembangan kalau ada pengembangan produk halal. Dan terakhir ini ada membuat laporan pengawasan. Jadi ketika diawasi itu kita punya form-form tertentu untuk melakukan wadah untuk membuat laporan pengawasan tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke
Yang pertama itu mengawasi pembelian bahan. Nah, apa yang diawasi di sini? Yang diawasi di sini adalah pengadaan bahan itu dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, ini ada form. Nah, kemarin Bapak Ibu membuat ini ya di tugas satu, membuat form apa daftar bahan halal. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi, ini masuk ke pengadaan bahan ya. Jadi ini adalah form di mana semua bahan yang diperlukan dalam proses produk halal itu mengacu pada daftar bahan halal ini. Kalau tidak, kalau misalnya sewaktu-waktu tidak ada apa Bapak Ibu memproses produk yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal, maka kemudian produk tersebut dikatakan produk yang tidak sesuai kriteria halal atau produknya disebut dengan produk gagal atau produk tidak halal begitu. Nah, jadi yang kita pastikan di sini adalah uh, daftar bahan halal itu sesuai dengan sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian kalau misalnya nanti ada bahan pada suatu ketika Bapak Ibu menggunakan bahan baru, yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahan yang kita gunakan itu, bahan baru yang akan kita gunakan itu sudah bersertifikat halal, ya, sudah bersertifikat halal dan kemudian bahan tersebut kita sudah laporkan kepada eh, apa? Kepada BPJPH atau LPH yang mengaudit Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara memastikan bahan kita itu halal atau tidak, Bapak Ibu? Cara memverifikasi bahan itu halal atau tidak bagaimana? Caranya pertama kita lihat di ini ya, di Cek BPOM. kemasan. Ya, cek di kemasannya pertama. Kalau tidak ada, kita bisa memverifikasinya di BPJPH Halal Go ID. Nah, jadi eh, bahan halal itu hanya diproduksi, hanya di bahan halal itu atau sertifikat halal itu hanya dikeluarkan oleh BPJPH. Nanti tidak ada lagi di daftar bahan halal Ibu itu yang dikeluarkan oleh MUI atau LPPOM. Ya. Jadi lembaga penerbit sertifikat halal itu hanya BPJPH, Bapak Ibu. Tidak ada lagi LPPOM, MUI atau misalnya apa lagi ya, yang lainnya gitu ya. Jadi hanya satu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan bahan Ini, dari izin luar Bu, negeri, izin Bu, maka itu ya. di Aceh kan itu MPU juga mengeluarkan sertifikat halal. Nah, MPU itu hanya mengeluarkan ketetapan halal, Pak. Yang mengeluarkan sertifikat halal itu pemerintah. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah tahu ya alurnya ya, alur sertifikat halal itu keluar bagaimana. Yang pertama kita melakukan pengajuan ya, dokumen pengajuan, kemudian kita mintakan kita apa? Bermohonnya itu kepada BPJPH ya. Kita buat dokumen-dokumen pengajuan, kemudian kita ajukan ke BPJPH, kemudian BPJPH itu memverifikasi dokumen kita. Kemudian setelah verifikasi lulus selama lebih kurang 1 atau 2 hari, maka diutuslah yang namanya LPH. Di sini yang datang untuk memeriksa itu adalah auditor halal. LPH itu lembaga pemeriksa ya Bapak Ibu. Kemudian eh, setelah diperiksa, kemudian laporannya ini disampaikan atau disidangkan oleh MPU Aceh atau kalau di sana MPU ya Pak ya. Tadi Bapak siapa Pak? Saya catat Syahrizal, Pak Sahrijal. Pak Sahrijal dari iya, Aceh ya. iya dari Aceh. Karena kan kemarin itu sempat kita ada mau ngurus apa halal nasional kan. Di Banda Aceh itu untuk rumah potong unggas itu yang sudah tersertifikasi halal itu hanya halal MPU, belum ada yang halal BP apa yang BPJPH Pak ya. iya. Nah, jadi ini saya Jadi jelaskan Pak. ya Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah diaudit oleh LPH, yang diturunkan itu adalah auditor halal, maka kemudian setelah dilakukan
Audit itu akan disampaikan ke laporannya itu akan disidangkan Bapak. Nah, disidangkan di mana? Nah, ini perannya MUI. MUI dan juga kalau di sana MPU ya Pak ya, MPU Aceh gitu. Namanya saja yang berbeda sebenarnya Pak. Jadi dia MUI. Kemudian MUI ini outputnya apa? Outputnya itu ketetapan halal Pak. Kalau dulu memang kalau masih lembaga penerbit sertifikatnya dulu itu memang namanya disebutkan LPPOM MUI gitu. Tapi sekarang BPJPH karena LPPOM MPU itu hanya mengeluarkan ketetapan halal. Nah, ketetapan halal inilah yang menjadi acuan oleh pemerintah atau di sini BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Itu, Pak. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak dapat nih ketetapan halal itu belum bisa digunakan karena belum sah secara negara ya, Pak ya. Gitu Pak Sarijal. Nah, kemudian kita lanjut ya, Pak. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu itu Bapak Ibu ingin menggunakan bahan baru, prosedurnya itu adalah Bapak Ibu menyeleksi bahan baru dengan memverifikasinya terlebih dahulu apakah bahan itu sudah bersertifikat halal BPJPH atau tidak, atau misalnya menggunakan bahan luar negeri, itu kita lihat masa aktif dan masa berlakunya. Kalau kita kan sertifikat halal kita itu kan BPJPH itu berlakunya seumur hidup ya Pak ya. Kalau luar negeri itu biasanya ada masa berlaku. Dulu juga sertifikat halal yang dikeluarkan MUI itu juga ada masa berlaku gitu. 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah memverifikasinya, Bapak Ibu juga harus melakukan pelaporan terlebih dahulu. Ingin menggunakan bahan baru itu kita tidak semerta-merta langsung mencaplok bahan tersebut ya. Tapi kita melaporkan dulu ke BPJPH bahwa Bapak Ibu ingin menggunakan bahan baru. Ini di tengah-tengah ceritanya, di tengah-tengah ketika Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat halal. Jadi tidak ada bahan 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 ini di dalam daftar bahan halal, maka kemudian bahan yang ingin digunakan ini atau bahan baru ini Bapak lakukan pelaporan terlebih dahulu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga melakukan pengawasan terhadap bukti ya, bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Nah, di sini ada form request order gitu ya. Jadi ini juga dilakukan pengawasan terhadap surat-surat, nota-nota itu dilakukan penilaian terhadapnya. Kemudian ada hasil pemeriksaan pengadaan bahan. Nah, ini catatan pembelian bahan. Kalau tadi ada namanya daftar bahan halal, ketika bahan itu sudah dilakukan pembelian, maka di sini ada pemeriksaan pengadaan bahan tersebut. Apa yang dibeli sesuai tidak dengan daftar bahan halal, gitu ya. Yang dibeli itu harus sesuai dengan daftar bahan halal, karena bahan di daftar bahan halal itu adalah bahan-bahan yang ingin atau boleh kita gunakan untuk proses produk halal nanti, gitu. Nah, di sini eh, ada nama dan merek bahan, kemudian dicatatkan juga jumlah bahan yang dibeli itu berapa. Kalau di daftar bahan halal kan nama bahan saja ya, bahan dan mereknya, produsen dan suppliernya gitu ya. Kalau di catatan pembelian bahan ini, di pemeriksaan hasil pengadaan bahan ini, itu dicatatkan semuanya jumlah yang dibeli untuk produksi kita itu berapa gitu. Misalnya membeli minyak goreng merek A misalnya ya, itu dalam jumlah 5 kardus misalnya gitu, atau eh, 5 kardus itu 25 liter misalnya ya. Kemudian waktu pembeliannya kapan? Nah, ini catatkan siapa penanggung jawab terhadap pembelian ini gitu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya mengawasi penanganan bahan. Kalau tadi mengawasi pembelian bahan ini kan bahannya belum ada. Kita masih merencanakan membeli bahan, ya. Kemudian di sini mengawasi penanganan bahan. Di sini bahannya itu sudah datang, Bapak Ibu. Bahannya itu sudah datang, apa yang kita awasi ketika bahan datang? Nah, kita memeriksa bahan datang, pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi di bahan datang itu, bahan yang kita order kemudian datang sampai ke dapur Bapak Ibu itu harus diperiksa, diawasi, dan eh, harus sesuai dengan daftar bahan halal yang kita rencanakan di awal. Dan harus sesuai dengan PO Bapak Ibu.
Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita order bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu harus punya yang namanya apa namanya SOP terhadap bahan yang tidak sesuai itu apa, gitu ya. Jadi semuanya itu harus ada prosedur Bapak Ibu. Kalau misalnya bahannya tidak sesuai, maka apakah SOP kita atau prosedur kerja itu bahan bahan itu harus diretur atau misalnya bahan itu kalau misalnya tidak ada proses apa namanya instruksi retur, maka apakah bahan tersebut harus dimusnahkan atau bagaimana gitu ya. Jadi bahan yang datang yang tidak sesuai persyaratan persyaratan ini ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan standar. Kita membuat prosedur Bapak Ibu. Jadi pembelian dari mulai pembelian bahan itu, penanganan bahan halal itu kita harus punya prosedur dan juga MOU kepada supplier kita. Saya bahan yang datang datang itu dalam kita hanya menerima bahan datang dalam kondisi yang segar misalnya, tidak berbau dan juga tidak rusak begitu. Nah, kalau misalnya MOU kita ini eh, apa namanya, kalau misalnya bahan yang datang itu tidak sesuai MOU, maka kemudian prosedur yang selanjutnya itu bagaimana? Apakah kita kita ada prosedur retur gitu ya, pengembalian bahan tersebut yang hanya kita bahwa bahan yang hanya kita eh, apa kita terima itu adalah bahan-bahan yang segar, bahan-bahan yang dalam kondisi yang baik gitu. Nah, setelah ini nah di sini harus kita pastikan ya Bapak Ibu ya, bahan-bahan tersebut kita sesuai dengan daftar bahan halal dan sesuai dengan prosedur kerja kita. Kemudian setelah bahan itu datang, maka kan bahan-bahan ini banyak ya, maka dilakukan prosedur penyimpanan bahan halal. Nah, bahan-bahan ini disimpan dan di penyimpannya nih itu juga kita lakukan pengawasan. Apakah misalnya bahan-bahan yang ada bahan-bahan yang disimpan dalam suhu-suhu tertentu, misalnya seperti daging-dagingan itu diletakkan di dalam chiller atau freezer gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang tidak harus memakai suhu tertentu, hanya suhu ruang, mungkin diletakkan di rak-rak tertentu, rak-rak bahan yang pastikan semua peralatan atau tempat penyimpanan bahan itu jauh dari yang namanya kontaminasi, bersih dan suci ya, tidak ada kontaminasi dan juga hewan-hewan pengerat. Nah ini tadi Bapak Ibu alur bahan, selanjutnya ada alur bahan diverifikasi sesuai standar. Nah jadi alur bahan mulai dari pengadaan bahan, kemudian bahan datang, itu diperiksa, pengadaan bahan diperiksa, dan nilai kecukupannya ya, kecukupan informasinya, kemudian bahan datang, kemudian bahan itu disimpan, bahan datang dalam kondisi yang baik, kemudian bahan itu disimpan dalam tempat yang baik dan suci, bebas dari yang namanya kontaminan gitu ya. Kemudian sampai bahan itu diproduksi, disimpan di gudang dan nanti diproduksi. Nah, selanjutnya ketika bahan itu sudah datang dan kita lakukan proses seleksi, pengawasan terhadap bahan-bahan yang tiba atau datang ke tempat atau ke SPPG Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan pengawasan proses produk halal. Ada suara, Bu. Maaf. Nah, apa yang kita awasi di sini Bapak Ibu? Nah, dalam proses produk halal ini yang kita awasi itu yang pertama itu tempat, alat dan prosedur kerja, prosedur PPH itu dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Alat tempat kita itu, tempat dalam proses produk halal itu bersih dan suci, terbebas dari yang namanya najis ya. Kemudian alat-alat yang digunakan juga, kalau misalnya nanti ada personil yang
membawa makanan dari luar, maka kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat dalam proses produk halal. Jadi Bapak Ibu menyediakan alat makan tersendiri sampai kalau misalnya personil atau relawan di dapur Bapak Ibu itu eh, memasak di dapur untuk makan gitu ya, tidak membawa makanan. Nah, maka kalau misalnya memasak di dapur tersebut, maka dibuatkan tempat yang terpisah, tempat terpisah untuk memasak sendiri misalnya gitu. Jadi tidak boleh tercampur dengan alat dan tempat dalam proses produk halal gitu. Juga bahan-bahannya Bapak Ibu, bahan-bahan yang digunakan itu juga tidak boleh menggunakan bahan-bahan ya dari itu ya, dari misalnya dari luar misalnya gitu, membawa bahan dari luar untuk memasak di dalam, karena kita tidak tahu nanti bahan yang digunakan itu apakah sudah bersertifikat halal atau belum. Jadi makanya untuk lebih amannya itu menghindari risiko terjadinya kontaminasi, maka di Bapak Ibu itu membuatkan PPG itu harus membuatkan tempat dan alat terpisah untuk misalnya personil yang ingin beraktivitas seperti memasak dan memakan makan juga gitu. Jadi kebersihan dan hygiene tempat dan alat dan juga di personil PPH itu harus dijaga, diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang ya. Nah, untuk personil juga Bapak Ibu dilakukan harus ada yang namanya APD yang lengkap. Jadi kalau PPG ini kan memang standar dari apa sih namanya dari PGN itu harus menggunakan peralatan atau APD yang lengkap ya, dari mulai penutup kepala. Penutup kepala ini mencegah nanti DNA manusia atau rambut ya tercampur dengan terkontaminasi jatuh dalam proses produk halal gitu. Kemudian menggunakan apron dan juga menggunakan sepatu yang lengkap, sepatu atau alas kaki yang aman digunakan dalam proses produk halal atau di dapur tersebut. Karena nanti ya Bapak Ibu, kadang kan tempat proses produk halal itu licin ya, di dapur itu licin. Jadi kalau menggunakan alas kaki dari luar, mungkin saja menggunakan yang karet begitu, jadi mudah mudah apa namanya mudah terpeleset. Jadi itu juga untuk menghindari kecelakaan kerja Bapak Ibu. Kecelakaan kerja dalam proses produk halal. Dan juga dipastikan, nah ini Bapak Ibu harus memastikan semua personil dalam proses produk halal itu dan juga relawan itu tidak menggunakan pakaian dari luar karena pakaian dari luar, jadi pakaian kita itu kalau dari rumah mungkin kita memakai pakaian ke SPPG, maka di SPPG nanti kita menggunakan pakaian yang lain. Karena ketakutannya dalam perjalanan itu kan ada asap, debu, dan sebagainya. Ketika kita menggunakan itu lagi di dalam proses produk halal, apalagi dalam proses produk ya, dalam memasak dan juga memporsi itu kan eh, ketakutannya itu adalah kontaminasi silang dari personil ini, Bapak Ibu. Jadi dilakukan, jadi harus diawasi terhadap personil tersebut, harus menggunakan APD yang lengkap. Dan dalam proses pensucian juga ada namanya verifikasi sesuai syariat Islam. Jadi ketika misalnya peralatan itu sudah disucikan, maka kan kalau ada prosedur lanjutan misalnya apa namanya membasuh atau membilas peralatan itu dengan air dengan suhu tertentu, misalnya suhu yang panas gitu ya, itu juga dipastikan itu yang disebut dengan verifikasi pensucian gitu. Setelah disabun, kemudian dibersihkan, ada namanya disemprot dengan air panas misalnya begitu. Karena peralatan karena peralatan di apa namanya di SPPG itu kan banyaknya itu dari stainless ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin harus ada juga proses verifikasi terhadap pensucian tersebut. Kemudian setelah mengawasi proses produk halal, nah ada namanya pengawasi penanganan produk halal. Maka ini produknya sudah jadi. Apa yang kita awasi di sini? Kita pastikan produk itu sesuai dengan kriteria dan persyaratan standar.
Nah, kalau di sini ada catatan hasil produksi. Nah, ini dicatatkan Bapak Ibu hari ini kita membuat apa ya. Produk yang kita buat itu misalnya satu ompreng itu kan ada sekitar 5 ya, 5 produk. Ada nasi putih, kita catatkan hari ini ada nasi putih. Kemudian yang kedua ada lauk pauk misalnya ayam goreng, kita buatkan catatan hasil produksi hari ini. Kemudian ada namanya sayur, sayur apa misalnya cak kangkung misalnya gitu ya, atau capcay yang lebih gampang misalnya. Kita catatkan. Kemudian ada namanya buah. Nah, buah dan juga apalagi ya, ada tempe goreng misalnya gitu. Nah, semua eh, produk yang dihasilkan pada hari itu kan biasanya dicatat ya. Kalau di SCPH, kalau di manual SCPH itu ada hasil catatan hasil produksi. Nah, apa yang dihasilkan hari ini, kemudian jumlahnya berapa, dan juga siapa penanggung jawabnya dan kapan maaf, dan kapan akan siapa yang eh, kemana kita distribusikan. Nah, di sini dicatatkan di hasil produksi dan juga distribusi. Kemudian ada yang namanya kemampuan telusur produk halal dipastikan memenuhi prosedur. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalnya tadi ketika bahan yang kita proses itu misalnya menjadi bahan yang setengah jadi misalnya, produk setengah jadi, atau mungkin produk jadi yang ada penyimpanannya gitu. Misalnya Bapak Ibu membuat produk bawang goreng. Nah, bawang goreng ini kan tidak setiap hari kita buat ya. Jadi bawang goreng ini kita hasilkan pada hari tertentu untuk digunakan beberapa hari, misalnya untuk digunakan seminggu. Nah, itu harus ada pencatatannya. Misalnya dihasilkan pada hari Jumat tanggal 23 Juni misalnya. Nah, ini expirednya kapan? Nah, ini dibuatkan pencatatan expirednya bahwa bawang goreng yang dihasilkan pada 23 Juni ini tidak harus habis dalam jangka waktu 6 hari misalnya gitu. Kalau lebih dari itu kan mungkin sudah expired. Expired dalam artian misalnya lempem gitu ya, atau berjamur begitu. Nah, ini harus dicatatkan, dibuat catatan. Karena kenapa? Karena ketika misalnya ada produk yang kita gunakan misalnya dalam produk yang kita simpan, misalnya ada proses penyimpanan ini kan rentannya membawa kontaminasi kalau kita tidak mencatat keseluruhan informasinya, expired date-nya gitu ya. Karena nanti kalau misalnya sudah expired kita gunakan lebih dari 6 hari, kita gunakan misalnya di pada hari kerja berikutnya, maka ini akan mengkontaminasi produk-produk lain yang tadinya itu segar. Tapi ketika dimasukkan bawang goreng ini ternyata ini yang membuat kontaminasi yang membuat nanti penerima manfaat keracunan misalnya. Keracunan dari bukan racun dari ini ya, racun misalnya keracunan dari jamurnya misalnya begitu. Nah, ini harus ini prosedur untuk kita mampu telusur terhadap produk halal yang kita hasilkan begitu. Kemudian Bapak Ibu juga mengawasi tempat dan alat penyimpanan produk. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ketika misalnya ada produk yang disimpan, maka itu harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap penyimpanan itu. Dipastikan semua produk itu sesuai dengan eh, apa digunakan itu sesuai dengan catatannya. Boleh digunakan kapan dan sampai kapan begitu ya. Kemudian dipastikan penyimpanannya itu terbebas dari kontaminasi dan juga hewan-hewan atau apa ya kontaminasi yang dibuat dari lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal. Ini juga ada catatannya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya ada produk yang tadi yang disimpan, karena produk MBG ini kan fresh by dapur ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak ada produk-produk yang disimpan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada produk yang disimpan seperti bawang goreng atau misalnya tempe orek, itu kan tempe orek bisa disimpan dalam 1 atau 2 hari ya. Misalnya hari ini kita buat untuk misalnya 3 hari ke depan misalnya itu. Itu dibuatkan catatan penyimpanan bahan dan produknya. Bahannya apa yang kita simpan misalnya.
Kemudian produk yang dihasilkan itu, yang disimpan itu apa. Sesuai tanggal masuknya, kita buatkan tanggal 23 Juni, kemudian harus keluarnya pada 6 hari ke depan begitu. Itu dibuatkan, setiap keluar itu dibuatkan catatan. Keluar pada tanggal 24, 25, 26, 27, 28, kemudian jumlahnya berapa. Siapa penanggung jawab? Nah, ini juga harus dipastikan penanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya produksi yang kita simpan itu oleh seseorang gitu. Harus ada penanggung jawabnya. Nah, ini ada penyajian. Nah, ini untuk kalau misalnya Bapak Ibu restoran misalnya. Kalau SPP kan tidak ada penyajian ya. Dan penyajian ini juga harus diperhatikan, harus diawasi, diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Lagi-lagi semuanya dengan prosedur ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin di manual SCPH ada tuh di proses produk halal itu kan ada di bawahnya tanda merah SOP bla 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 gitu ya, titik-titik. Nah, itu dibuatkan SOP apa? Nah, begitu juga di proses produk halal di sini ya, di pengawasan keseluruhan dari mulai pengadaan, bahan datang, kemudian proses produksi dan penanganan produk halal ini harus dibuatkan SOP, SOP produk halal. Kemudian mengawasi pengembangan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada pengembangan. Jadi pengembangan itu ada dua. Pertama, reformulasi produk. Kedua, pengembangan produk baru. Reformulasi produk ini kalau di SPPG itu boleh. Karena kenapa Bapak Ibu, SPPG ini kan banyak ya, banyak produk. Minimal untuk pengajuan sertifikat halal di SPPG itu kan produknya 100 ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak bank menu, itu boleh langsung dimasukkan gitu ya. Tapi reformulasi produk yang disebut di sini itu adalah produk itu eh, dipastikan bahan-bahan yang digunakan dalam reformulasi produk itu sudah ada di dalam daftar bahan. Gitu. Jadi Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa reformulasi produk yang disebutkan di sini adalah produk yang ingin Bapak Ibu buat, mau mereformulasi produk itu, dipastikan bahan yang digunakan dalam reformulasi produk ini, bahannya itu sudah ada di daftar bahan halal. Kalau tidak ada di daftar bahan halal, namanya pengembangan produk baru. Ya. Nah, kalau misalnya contohnya begini, Bapak Ibu membuat produk namanya capcay. Capcay itu menggunakan sayur-sayur, kemudian menggunakan bakso, gitu ya. Nah, pada suatu ketika Bapak Ibu tidak menggunakan bakso, gitu, atau mungkin eh, menambahkan apa ya, udang misalnya gitu di capcaynya itu menambahkan udang dan bakso. Nah, pastikan udang dan bakso itu sudah ada di daftar bahan halal Bapak Ibu. Itu bisa disebut dengan reformulasi produk, gitu. Kalau misalnya belum ada, namanya pengembangan produk baru. Bapak Ibu harus melaporkan, membuat prosedur pelaporan terhadap bahan yang akan digunakan pada pengembangan produk ini, gitu ya. Jadi lagi-lagi di sini harus ada prosedur Bapak Ibu. Jadi dipastikan pembuatan atau reformulasi produk ini ada prosedurnya, ya. Prosedurnya yang paling penting di sini adalah untuk reformulasi produk itu bahannya memang sudah ada di daftar bahan. Tapi untuk pengembangan produk baru, maka di sini bahannya itu harus dilakukan pelaporan terlebih dahulu kepada BPJPH. Ya, kan kita akan menggunakan merek baru, bahan baru gitu ya. Jadi prosedurnya itu tadi pada seleksi bahan baru yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Ini pengembangan produk. Dan kalau misalnya di si halal, kalau reformulasi produk ini nanti sertifikatnya itu produknya itu tidak tercantum lagi produk baru gitu. Tapi pengembangan itu nanti kalau misalnya produk di awal kita 100, nah ini kalau pengembangan produk itu berarti ada penambahan produk dan penambahan bahan gitu. Maka nanti akan keluar update atau revisi update sertifikat halal begitu. Karena yang diupdate itu sebenarnya lampirannya nanti bahwa ada penambahan produk, kemudian ada penambahan bahan-bahan gitu karena ada penambahan produk baru gitu. Nah, ini adalah formulir pengawasan Bapak Ibu yang standar digunakan dalam manual SCPH ya. Jadi ada item yang dimonitor, yang monitor itu ada 3 tadi ya. Aktivitas pengawasan kita itu ada, mohon maaf, ada 5.
Jadi pertama dari kita mengawasi pengadaan bahan halal, kemudian penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halal, dan juga pengembangan. Ini harus diteliti nih membacanya Bapak Ibu. Pertama pengadaan, bahan itu belum ada Bapak Ibu. Baru kita mau merencanakan order gitu. Perencanaan order ini harus sesuai dengan daftar bahan. Jadi bahannya belum ada. Kita mau membuat catatan order dulu nih ke supplier yang akan dibeli apa, bahan A, B, C, D, E sampai Z misalnya gitu ya. Nah, bahannya belum ada. Kemudian ketika bahannya datang, nah kita lakukan pengawasan terhadap penanganan bahan halal. Nah, bahan itu sudah datang. Apakah bahan datang ini tadi sudah sesuai dengan order yang kita lakukan di nomor satu atau belum? Atau misalnya ada ketidaksesuaian, misalnya bahan datang itu ada bahan yang tidak datang, bahan merek C tidak ada tidak datang gitu, tidak ada gitu. Jadi maka kita lakukan prosedur kita informasikan, komunikasikan ke supplier, ada bahan kami yang belum datang ini. Oh iya gitu. Jadi harus dipastikan yang bahan ini nanti kemudian datang gitu. Atau misalnya ada bahan yang datang tetapi mereknya berbeda. Bapak Ibu pada order purchase ordernya itu pada saat mengorder itu meminta bahan merek A, misalnya merek inilah ya, bahan minyak gitu. Minyak goreng Bimoli, tapi yang datang Sanko gitu. Nah, kalau misalnya Sanko ini tidak ada di daftar bahan halal Bapak Ibu, maka tidak boleh diterima. Ini harus dikembalikan gitu. Hanya kemudian pada saat pembuatan daftar bahan halal di awal, Bapak Ibu membuatkan beberapa alternatif bahan. Misalnya minyak goreng A yang Bapak Ibu gunakan, tetapi minyak goreng B, C, D, dan E itu juga Bapak Ibu masukkan, walaupun pada saat apa namanya pada saat pengorderan atau pembelian bahan itu Bapak Ibu tidak langsung membeli semua gitu. Tetapi yang penting di daftar bahan ya, halal itu harus ada dulu. Kemudian selanjutnya proses produk halal. Nah, ini tadi pada proses produk halal itu diawasi apakah produk yang dimasak itu di dapur itu sudah sesuai dengan daftar bahan halal atau tidak. Kalau tidak ada, Bapak Ibu buat hasil pengawasan ada ketidaksesuaian, ada produk ayam goreng ini ternyata digunakan minyak goreng merek C. Padahal itu tidak ada di daftar bahan halal Bapak Ibu gitu. Kemudian buat rekomendasinya apa? Kemudian penanganan produk halal dan juga pengembangan sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu. Oke, untuk materi pertama kita udah selesai. Saya boleh satu orang ya, satu orang yang ingin bertanya boleh dapatkan nih sebagai poin keaktifan. Silakan. Izin Bu, saya Syahrijal Bu dari Aceh. Ya, silakan. Bu, ini kan kita kan tadi dalam buat daftar produk halal kan. Nah, misalnya gini Bu, kita di SPPG itu eh, kan ada beberapa supplier ayam tuh. Ya, Nah, di semua supplier itu eh, punya halalnya. ya, Nah, tapi yang kita masukkan di produk list produk ayamnya bahan. cuma Bahan ya Pak katakanlah ya. ya bahan ya. Bahannya satu supplier. Ya, Nah, tiba-tiba di supplier A misalnya itu kosong barangnya. ya. Nah, kita kan harus ambil alternatif di supplier B, C, dan D, dan sebagainya lah. Tapi kita pastikan bahwa mereka juga memiliki sertifikat halal. Itu gimana, Bu? Nah, jadi kalau misalnya di awal Bapak tidak memasukkan supplier, hanya memasukkan supplier A, B, C, dan E-nya itu tidak ada, maka Bapak nggak boleh menggunakan itu. Walaupun dia sudah halal gitu. Nah, prosedurnya apa? Kalau misalnya Bapak ingin melakukan itu harus ada menggunakan bahan dari RPUC, B, C, dan E tadi, Bapak harus melaporkan gitu ya, melaporkan penggunaan bahan baru. Yaitu masuk ke dalam penggunaan bahan baru. Laporkan dulu ke PPCPH. Nah, makanya di awal Bapak Ibu sebagai penyelia halal, di daftar bahan halal ini ya, kalau di manual SCP itu kan ada lampiran 5 ya, daftar bahan halal.
Nah, itu Bapak masukkan aja semua. Misalnya di Aceh, di Banda Aceh itu ada berapa RPU? Produsen ayam ya, misalnya ada produsen RPU Selasih, RPU ayam broiler, RPU C dan sebagainya. Itu masukkan aja semua. Walaupun pada saat pengajuan sertifikat halal Bapak itu bukti pemesanannya itu di A saja, di B, C dan E itu tidak ada. Jadi ini namanya alternatif bahan. Nah, alternatif supplier kah atau alternatif produsen kan itu kan otomatis ya. Kalau kita menggunakan alternatif bahan, maka produsen dan suppliernya mengikuti nanti. Jadi saran saya begitu Pak, membuat alternatif bahan atau namanya additional bahan lah ya, bahan substitusi namanya gitu ya Pak ya. Nah itu tadi Pak, kalau misalnya tidak ada di daftar bahan halal Bapak, maka Bapak tidak boleh menggunakan RPU B, C, dan E tadi. Kalau mau menggunakan, ya harus melakukan prosedur pelaporan terlebih dahulu bahwa Bapak tidak mau mau menggunakan ayam di RPU BC tersebut. Dan pastikan ketika melakukan seleksi bahan baru itu, Bapak sudah RPU tersebut sudah punya sertifikat halal. Maka boleh dilakukan pelaporan tersebut Izin. gunakan bahan tersebut. Ya, satu lagi ya, Bu. Bu Feti ya. Iya, Bu. Eh, Gini, Bu, kalau di SPPG itu kan kadang tuh kita mungkin perhitungan dari ahli gizi ataupun chefnya tuh kurang ya, Bu. Jadi kan kita suka kekurangan bahan tuh dadakan gitu. Kan otomatis kita harus cari ke pasar tuh, Bu ya. Terus kayak gimana tuh kalau seandainya tidak tertulis terdaftar di daftar halal kita, Bu. Terima kasih. Ya, sebenarnya prosedurnya sama, Ibu Feti ya. Prosedurnya sama gitu ya. Kita harus melaporkan terlebih dahulu. Pertama kan kita seleksi bahan baru itu. Walaupun misalnya, kucuk-kucuk Ibu mau mengganti bahan, ternyata bahan kita kurang. Nah, Ibu mau menggantinya langsung ke pasar gitu. Pertama pastikan dulu kalau bahan itu sudah bersertifikat halal. Caranya bagaimana? Memverifikasinya ya di kemasan, kemudian eh, lakukan verifikasi di PPJP Halal Go ID. Kalau sudah halal, mungkin boleh digunakan gitu ya. Dan selanjutnya, Ibu melakukan pelaporan, meminta persetujuan kepada BPJPH untuk penggunaan bahan baru tersebut. Bu, gimana kalau misalnya ini emergensi gitu, Ya pada hari emergensi itu gitu maksudnya emergensi, Bu. emergensi ya, Iya. ya itu eh, kalau emergensi begini ya pertama pastikan dulu produk itu bahan itu sudah halal gitu ya. Kalau misalnya bahannya belum bisa hari itu untuk dilaporkan, ternyata berarti Ibu tidak boleh menggunakan, tidak harus memproduksi produk yang menggunakan bahan itu di pada saat hari pemrosesan itu, produksi itu gitu maksudnya. Jadi ya mau tidak mau mengganti menu yang lain yang tidak menggunakan bahan itu Ibu. Gitu ya, Bu. Mm-mm. Mungkin bisa gitu Karena asal karena kalau daftar. tidak salah karena kalau tidak salah ya untuk pelaporan bahan ini persetujuan itu dari BPJPA boleh tidaknya kita menggunakan bahan baru itu kalau tidak salah 5 sampai 7 hari kerja atau 1 minggu Ibu gitu. Terima Ya, kasih, Bu. ya, sama-sama Bu Feti. Jadi pastikan ya Bapak Ibu dalam membuat daftar bahan itu buat juga alternatif biar nanti Bapak Ibu tidak harus melakukan proses pelaporan lagi gitu ya. Buat aja sebanyak-banyaknya nggak masalah kalau di daftar bahan. Oke, baik selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Ini namanya melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kalau tadi kita pengawasannya terhadap bahan ya, kemudian proses membuat produk halal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ceritanya sudah mempunyai sertifikat halal, sudah mengantongi sertifikat halal ya. Kemudian pada suatu ketika ada kesalahan-kesalahan gitu yang membuat produk Bapak Ibu itu tidak layak disebut halal. Misalnya terkontaminasi benda
atau bahan yang tidak halal misalnya. Atau misalnya fasilitasnya terkontaminasi najis sehingga mengkontaminasi produk halal gitu. Atau bahkan Bapak Ibu menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, itu bisa disebut dengan produknya tidak sesuai kriteria halal. Bukan berarti haram ya Bapak Ibu ya. Produk yang tidak sesuai kriteria halal itu bisa jadi dia halal, tetapi tidak sesuai dengan daftar bahan atau dengan prosedur kerja, atau produk itu bisa jadi haram secara zat gitu ya. Nah, ini definisinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah produk yang sudah disertifikasi halal, tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi. Ketika Bapak Ibu memproduksi suatu menu, yang menu tersebut menggunakan bahan yang tidak ada di daftar bahan halal. Misalnya Bapak Ibu menggunakan minyak goreng A, minyak goreng bimoli. Yang di daftar bahan halal itu minyak goreng bimoli. Tapi suatu ketika Bapak Ibu menggunakan minyak goreng Sanko misalnya, itu tidak ada di daftar bahan halal. Maka produk jadi itu disebut produk yang tidak memenuhi kriteria bahan ya, atau kriteria penggunaan bahan baru gitu. Maka produk ini harus diapakan? Kan tidak sesuai kriteria nih, kalau menurut SCPH ini tidak sesuai kriteria, walaupun memang halal zatnya gitu ya, karena sudah bersertifikat halal gitu. Nah, ini diapakan selanjutnya? Nah, ini harus kita tangani. Bagaimana penanganannya? Penanganannya ya melakukan proses seleksi, apa namanya? Kalau misalnya bahan tadi ya, bahan yang kita gunakan ternyata halal, tapi tidak ada di daftar bahan, maka kemudian kita lakukan pelaporan terhadap bahan baru yang kita gunakan tersebut. Berarti kalau sudah diproses, bagaimana nih? Gitu. Ya di hold dulu pendistribusiannya, tidak boleh didistribusikan. Kita apakan? Kita tangani produk yang sudah jadi itu. Kita tangani dengan apa? Apakah mungkin dikonsumsi sendiri atau mungkin dijual terpisah ke konsumen lain misalnya, bukan penerima manfaat misalnya ya, seperti itu. Atau produk ini bisa jadi dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Misalnya, Bapak Ibu ada menghasilkan bakso. Nah, bakso ini dia dari daging yang halal ya, dari misalnya daging sapi atau daging ayam yang sudah bersertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu tidak ada fasilitas penggilingan daging. Penggilingan menjadi bakso itu tidak ada. Mencacah atau menghaluskan daging itu tidak ada fasilitasnya di dapur. Jadi Bapak Ibu menggunakan fasilitas orang lain misalnya gitu, maklon misalnya gitu. Dan ternyata fasilitas penggilingan daging ini tidak hanya daging ayam dan daging sapi aja yang digiling, mungkin menggunakan ada juga menggiling daging babi misalnya, ya. Nah, ini kan membuat kontaminasi terhadap bahan atau bakso Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Maka ketika misalnya Bapak Ibu ada kasus seperti ini, maka gunakanlah fasilitas yang memang sudah halal dedicate, tidak menggiling bahan daging selain daging yang halal gitu. Ya. Atau fasilitas mungkin selain maklon, Bapak Ibu menggunakan fasilitas produksi yang tidak ada verifikasi pencuciannya gitu. Misalnya blender gitu ya, menggunakan blender ternyata blendernya ini tidak dibersihkan eh, secara apa namanya tidak sempurna pembersihannya, mungkin itu bisa mengkontaminasi misalnya gitu. Maka kemudian menghasilkan produk yang tidak sesuai kriteria halal gitu ya. Nah, kemudian produk yang tidak sesuai kriteria halal ini selain dari penggunaan bahan baru atau fasilitas tadi bisa diidentifikasi dari pada saat audit internal. Ya, audit berkala Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kan ada tugasnya selain pengawasan ada namanya audit internal ya. Audit berkala di dapur SPPG tersebut. Nah, ternyata mendapatkan eh, bahan yang tidak ada di daftar bahan lagi-lagi misalnya itu yang digunakan di proses produksi, maka kemudian produk ini tidak sesuai kriteria namanya. Kemudian pada saat audit pemasok, nah
itu tadi mungkin suatu ketika lalai melakukan pengawasan terhadap bahan datang atau misalnya supplier, ternyata suppliernya belum bersertifikat halal misalnya. Kemudian pemeriksaan mutu produk rutin atau analisa laboratorium. Nah, untuk analisa laboratorium ini biasanya untuk produk end product yang terindikasi menggunakan bahan-bahan makanan minum yang punya unsur babi misalnya gitu. Ada bahan ternyata tidak bersertifikat halal, tapi Bapak Ibu tidak harus mengganti bahan tersebut karena itu adalah bahan tersebut adalah bahan yang memang bahan inti atau kunci dari masakan Ibu gitu. Harus menggunakan bahan itu. Jadi di analisa laboratorium apakah mengandung bahan babi atau tidak gitu. Kemudian perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Prosedur tertulis ini memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara penanganannya. Nah, kalau misalnya nanti begini, kalau misalnya tadi kasusnya Bapak Ibu menggunakan minyak goreng B, minyak goreng Sanko yang sudah ada sertifikat halalnya tapi tidak ada di daftar bahan halal, kan tidak semerta-merta produknya langsung kita buang ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang disebut dengan definisi yang tepat terhadap penanganan ini kan tidak harus dibuang. Bisa misalnya kita kita jual ke konsumen lain begitu ya. Atau kita hold dulu pendistribusian untuk produk yang tadi ini sampai misalnya bahan tersebut boleh digunakan begitu. Kemudian kalau memang misalnya produknya tercampur dengan DNA babi, maka produk yang dihasilkan ini harus dimusnahkan, misalnya. Musnahkannya bagaimana? Misalnya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau mungkin digunakan, dialih manfaatkan sebagai pakan ternak dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui produk kita itu halal atau tidak, memenuhi kriteria halal atau tidak? Yang pertama kan kita identifikasi ya. Kita menentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini dari jenis produknya, nomor batch, lokasi terjadi, tanggal terbit, dan juga bukti-bukti. Nah, tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, kalau misalnya misalnya menghasilkan produk bawang goreng. Nah, itu kan harus ada pencatatan yang lengkap ya, dari mulai kapan dilakukan penggorengan, kemudian oleh siapa, kemudian nomor batch berapa, dan juga kapan expired date-nya. Nah, itu kan dicatat. Ini memudahkan kita dalam mengidentifikasi Bapak Ibu. Produk itu boleh digunakan atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya kita menemukan produk itu tidak memenuhi kriteria halal, maka produk ini harus dipisahkan dulu untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kalau misalnya dia jelas-jelas ada DNA babi atau mengandung alkohol, maka ini harus dipisah terlebih dahulu dari produk-produk yang lain. Kita kan dalam SPPG itu dalam sehari ada 5 produk yang kita hasilkan ya, misal 5 jenis produk. Tapi tidak semuanya itu terkontaminasi atau tidak produknya tidak sesuai kriteria halal, tidak semua, mungkin salah satu. Maka yang salah satu ini harus dipisahkan dulu dari dari produk yang lainnya, dari 4 produk lainnya gitu ya. Kemudian lakukan identifikasi dan penarikan, mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Nah ini, kalau misalnya nanti jelas-jelas produk yang dihasilkan itu ada DNA babinya atau tidak halal gitu ya. Maka kalau misalnya sudah didistribusikan, kita tarik kembali agar tidak dimakan oleh peserta didik atau penerima manfaat gitu, Bapak. Kemudian lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, ini fungsi kita sebagai supervisor halal. Kalau ada ketidaksesuaian, kita lakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian ini, ya, dengan catatan-catatan tadi. Nah, untuk melakukan telusurnya bagaimana? Ada namanya metode 4M 1E. Pertama, kita telusur dari materialnya. Apakah bahan-bahan baku yang digunakan ini sudah halal atau tidak? Atau bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam daftar bahan halal atau tidak? Kalau misalnya produk ini dihasilkan dari bahan yang tidak halal atau tidak ada di daftar bahan halal, maka produk ini disebut dengan produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
ya. Kemudian dari mesin, mesin ini fasilitas ya, mesin yang terkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Maka di sini Bapak Ibu diperlukan pengawasan yang terhadap ini ya, terhadap fasilitas produksi ini harus dipastikan bahwa fasilitas produksi kita itu halal dedicate, dilakukan pensucian najis kalau misalnya terkontaminasi najis non halal, dilakukan pensucian secara syariat gitu. Bagaimana pensucian secara syariat? Ya, disucikan kalau misalnya najis berat, disucikan dengan 7 kali pensucian, salah satunya menggunakan debu atau tanah gitu ya. Ya, sesuaikanlah dengan najisnya, najis beratkah, najis ringan, atau najis sedang begitu. Kemudian bisa diidentifikasi, ditelusur dari penyebabnya itu bisa manusia. Nah, personil yang tidak menjaga diri dari najis, makanya di awal tadi Bapak Ibu ada prosedur dalam proses produk halal itu di personil maksudnya, personil dan relawan. Pertama, personilnya itu menggunakan APD yang lengkap dalam proses produksi. APD tadi udah dijelaskan ya. Kenapa? Karena kita menjaga dari kontaminasi silang dari personilnya. Bahwa baju yang digunakan itu dari harus menggunakan seragam dari dapur gitu ya, menggunakan penutup kepala karena takutnya jatuh nanti kutunya ke dalam makanan atau rambutnya gitu ya, atau ketombennya gitu. Nah, ini harus menggunakan penutup kepala. Nah, dan juga dalam proses produksi itu personil itu harus menjaga diri, menjaga ini juga kelakuan. Saya kelakuan dia sering membawa makanan dari luar. Nah, ini harus disediakan tempat khusus, apa ya namanya tempat khusus untuk karyawan atau relawan itu namanya tempat istirahat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau membawa makanan dari luar, tidak boleh makan makanan itu di area proses produksi. Makannya di tempat yang disediakan gitu. Tidak boleh misalnya nanti membawa minuman dari luar, kemudian sambil memporsikan, sambil minum dan letakkan di tempat pemorsian atau makanan gitu. Tidak boleh, karena ini akan menambah resiko. Menjadi resiko terjadinya kontaminasi silang dari manusia atau personil. Kemudian metode bisa juga penyebabnya dari metode kerja kita yang tidak sesuai kriteria SCPH. Nah, metode kerja SCPH kan kita lakukan dengan sesuai standar gitu ya. Kemudian lingkungan juga area kerja yang tidak bersih. Nah, di sini juga harus ada prosedur Bapak Ibu. Jadi tempat dapur SPPG itu kan memang sudah ada standarnya dari BGN ya. Harus punya tempat khusus, peralatan khusus dari stainless, kemudian tempatnya jauh dari lingkungan yang namanya sampah dan sebagainya. Dan juga ada pertukaran udara untuk mengalirkan udara ya, biar tidak ada kontaminasi dari udara juga. Kemudian bersih dari namanya hewan-hewan seperti cicak atau jelaga-jelaga gitu. Kemudian juga hewan pengerat seperti tikus. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sudah ketika melakukan misalnya apa namanya membersihkan bahan itu kan ada ininya, ada sampah-sampah dari bahan tersebut. Nah, itu dilakukan langsung dikeluarkan dari area produksi karena mengundang apa menghindari eh, kontaminasi terhadap sampah tersebut. Gitu. Nah, ketika sudah kita identifikasi, kemudian kita tangani, lalu kita laporkan. Oke, salah ya, kita masih identifikasi tadi ya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi, dapatlah produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi, maka kemudian produk ini harus kita tangani. Nah, yang pertama, tidak dijual ke konsumen atau penerima yang manfaat nih ya, yang mempersyaratkan produk halal tentunya. Kalau misalnya eh, ada konsumennya yang mendapatkan apa manfaat ini atau penerima manfaat itu non muslim bagaimana misalnya? Ya harus diseragamkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah sertifikat halal gitu, sama gitu. Tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan juga yang tidak mempersyaratkan produk halal tidak boleh karena kita harus seragam gitu ya. Tidak boleh dilakukan rework. Nah, pengolahan ulang, downgrade, menurunkan kualitas produk
yang telah diproduksi gitu. Reformulasi ini catatannya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Reformulasi itu dalam di SPPG itu boleh, tetapi dengan syarat eh, apa namanya bahannya itu sudah ada di daftar bahan, gitu. Kecuali pengembangan ya. Nah, itu tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Tentu saja kalau misalnya produknya sudah tidak halal, ya tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Dan jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, misalnya kan kita sudah halal dedicated nih SPPG-nya. Ada produk yang tercampur babi, boleh nggak kita jual ke konsumen non-Muslim misalnya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memegang bahwa apa namanya prinsip bahwa SPPG ini halal dedicated, jadi tidak boleh kita jual ke konsumen non-Muslim ya, maka produk itu harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu dalam prosedurnya memperbolehkan produk tersebut dijual ke konsumen yang non halal, misalnya non Muslim gitu ya, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi dengan MOU yang sangat jelas atau apa namanya dengan persyaratan yang mengikat gitu. Harus memang dikonsumsi oleh mereka komunitas non Muslim misalnya gitu. Tidak boleh dijual lagi atau dikasihkan tetangga muslimnya atau misalnya kerabat muslimnya gitu. Kemudian lakukan analisa efektivitas dan efisiensi penanganan produk, memastikan penanganan produk ini secara benar dan efektif gitu. Kemudian setelah itu kita laporkan Kak, dan pelaporannya ini standar ya Bapak Ibu. Pertama siapkan format laporan yang tepat, kemudian mengisi semua informasinya itu dari mulai bahannya, penyebabnya, analisa analisa penyebab, kemudian rincian penyebabnya, kenapa berapa yang apa produk ini harus dimusnahkan, bagaimana cara pemusnahannya gitu ya. Jadi dibuatkan sebuah apa dalam sebuah laporan gitu. Kemudian setelah dilaporkan semua instrumen pelaporan itu baik itu laporan atau bukti apa namanya berita acara, kemudian video, dokumen-dokumen video, bukti apa namanya foto dan sebagainya itu disimpan dan disimpan ya, di tempat yang aman, terstruktur dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu penanganan produk yang tidak halal. Ada martabak telur dapur Yami misalnya 25 pieces. Kenapa? Karena ternyata dagingnya itu tidak halal. Ayamnya itu tidak disembelih dengan sempurna tidak disembelih dengan sesuai syariat Islam misalnya. Lehernya, buktinya apa? Lehernya hanya bolong saja. Jadi tiga saluran itu tidak terpotong misalnya. Maka kemudian produk yang dihasilkan dari eh, ayam ini, bahan ayam ini disebut dengan bahan yang tidak halal. Maka dilakukan pemusnahan. Caranya gimana? Ditangani, misalnya bisa langsung dibuang gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ini itu informasi dalam berita atau informasi penanganan itu harus semuanya termasuk ke dalam pelaporan ini. Kapan, kemudian disetujui oleh siapa, manajer atau kepala SPPG, diperiksa oleh penyelia halal, disiapkan oleh bagian produksi misalnya ya. Kemudian di mana lokasi pemusnahannya, kapan dan kapan mulai dan kapan selesai. Kemudian dirincikan apa? Ada sumber penyebabnya dan juga rincian penyebab. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita hanya 40 menit lagi ya. 45 menit lagi. Mungkin saya menerima dua pertanyaan aja ya. Bapak Ibu silakan ada yang ingin bertanya. Sambil nanti kita buatkan. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dengan Halo Bu, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. ya Pak Tasimun silakan. Izin bertanya Bu, saya dari asal Ciranjang, Dari mana Pak? Suaranya kecil. Banjarmasin. Banjarmasin ya Pak. Silakan. Izin bertanya Bu terkait dengan kasus layar Bu ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan kita dalam kondisi urgent ataupun darurat itu kehabisan bahan, nah kita tidak boleh mengambil atau memakai bahan yang dari selain dari supplier yang telah di dalam list gitu. Nah, Bang izin Bu bertanya, kalau Ya, misalkan bahannya sama dan uh,
supplier juga sudah mempunyai sertifikat halal gitu, produknya sama gitu. Alasannya kenapa Bu kita nggak boleh memakai bahan dari supplier yang sudah terdaftar di list kita? Yes, pertanyaan saya itu Bu. Mohon maaf Pak, suaranya maksudnya alasannya kenapa tidak boleh menggunakan supplier lain gitu ya, bahannya sama gitu ya. Ya betul, barangnya sama dan sertifikat halal juga sudah dikantongi sama supplier tersebut. Oh ya, supplier Pak nggak masalah kalau supplier. Yang tidak boleh berbeda itu adalah produsen Pak. Kalau supplier boleh ya. Misalnya gini, eh, Bapak membeli minyak goreng di supplier misalnya di minimarket, di Alfamidi A. Kemudian ke depan Bapak memilih suppliernya Alfamidi B misalnya gitu. Tapi bahannya itu tetap dari misalnya minyak goreng Bimoli misal. Itu boleh, suppliernya boleh berbeda Pak. Yang tidak boleh itu merek bahan dan produsen. Produsen pasti ini otomatis ya Pak ya, otomatis mengikuti gitu. Kalau mereknya sudah beda, walaupun itu halal, itu tidak boleh kita gunakan karena produsennya sudah beda Pak. Oh, baik, baik. Ya, demikian Pak. Satu lagi Bu Sapta. Sapta silakan. Ya, sebenarnya saya mau bertanya, Bu. Saya kan ahli gizi dari SPPG ya. Ya. Eh, ini kan saya ikut penyelia untuk sebagai syarat untuk nanti terbitnya sertifikat halal. Yang mau saya tanyakan itu nanti apakah jika SPPG saya sudah keluar sertifikat halal, apakah ahli gizi ini harus membuat laporan sedemikian rupa, Bu, untuk setiap menunya? Pelaporan apa itu Bu? Untuk seperti pembuatan tugas-tugas ini, Bu. Oh, bukan tugas ya. Laporannya itu bukan Eh, tugas ini. Iya enggak, maksudnya kan di sini kan juga ada laporan untuk pembuatan manual itu loh, Bu. Oh, manual ya. Iya. Itu bukan pelaporan namanya. Kalau manual SCPH itu memang apa namanya? Dokumen pengajuan Ibu. Memang ini Heeh. yang Ibu memang ini yang Ibu pelajari ini yang nantinya Ibu akan buatkan dokumennya untuk pada saat apa? Mengajukan sertifikat halal. Jadi yang pertama manual SCPH. Nanti ada Heeh. materinya ya, manual SCPH itu tidak berbentuk template manual lagi nanti. Kalau dulu pakai template manual seperti ini sudah di-download dari Si Halal namanya. Nanti ada materinya Si Halal oleh Bu Erni kalau nggak salah ya. Nanti Si Halal itulah yang Ibu bikin, menginput semua bahan. Kemudian yang dari 5 kriteria ini semuanya masuk ya di manual SCPH ini. Pertama komitmen tanggung jawab siapa saja. Nanti Ibu input siapa saja yang berkomitmen terhadap sistem jaminan produk halal ini. Ada namanya tim manajemen halal itu Ibu input. Kemudian bahan-bahan apa saja Ibu input, produk apa saja Ibu input. Gitu ya, semuanya sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini nanti kemudian terintegrasi dalam namanya manual SCPH. Yang kemarin itu Bu, yang apa? Tugas 1 itu Iya. adalah manual SCPH by system nanti. Kalau Berarti nanti hanya itu by satu system. kali aja, Ibu ya? Ya, satu Enggak kali hanya saja. enggak. Oh, oke. Pengajuannya itu hanya 1 kali. Tapi kalau misalnya nanti ke depan ada perubahan-perubahan, misalnya pengen menggunakan bahan baru, makanya prosedur yang seperti ini Ibu lakukan. Misalnya mengganti bahan, prosedurnya bagaimana? Mencari terlebih dahulu bahan yang bersertifikat halal, kemudian melaporkannya ke BPJPH. Pakailah format pelaporan yang sudah disiapkan oleh BPJPH. Yang tadi ya, ada di manual SCPH itu ada formatnya apa namanya penggunaan bahan baru. Nah, ini yang nantinya pakai ini Bu melakukan pelaporannya gitu. Pakai template itu ya. Nah, Iya. apalagi misalnya kalau ada kasus seperti ini yang barusan saya jelaskan, misalnya ada kasus produk yang tidak halal, maka bagaimana cara Ibu melakukan penanganan terhadap kasus ini? Nah, ini ada formatnya nanti di akhir ya, seperti ini. Nah, ini ada berita acara penanganan kalau misalnya ada produk yang tidak halal gitu. Bagaimana misalnya Ibu musnahkan apa yang misalnya produk yang tidak halal tersebut. Misalnya ayam goreng, sekitar 100 pieces ayam goreng misalnya gitu. Penanganannya bagaimana? Kenapa? Analisa penyebabnya ayam tersebut ternyata tidak misalnya ada ayam yang tidak disembelih sesuai syariat Islam misalnya. Nah, itu dilakukan
pelaporannya seperti ini nanti. Ya, makanya kita bersimulasi dulu di sini, di materi ini. Nah, kalau misalnya di pengawasan-pengawasan dalam proses pengawasan Ibu sehari-hari, pengawasan itu kan setiap hari ya. Nah, nanti ada temuan-temuan Ibu. Nah, temuannya itu dibuat di sini, seperti ini formatnya. Misalnya pada saat pengadaan penanganan bahan, ternyata ada bahan yang datang yang eh, bahan yang tidak bersertifikat halal misalnya. Ada ketidaksesuaiannya apa? Ada bahan merek kecap merek ABC tidak bersertifikat halal misalnya. Atau janganlah merek ABC, ABC udah ada sertifikat halal ya. Kecap merek Z misalnya tidak ada sertifikat halal. Kemudian rekomendasi Ibu bagaimana? Ibu tuangkan di sini. Ke siapa ini? Ibu buatkan ini ya ke pimpinan Ibu. Ternyata dari hasil pengawasan Ibu ada bahan loh yang tidak ada di daftar bahan dan terdapat juga bahannya itu tidak halal. Nah, direkomendasikan. Rekomendasinya apa? Misalnya bahan tersebut di hold terlebih dahulu, dipisahkan dari bahan-bahan halal. Kemudian lakukan retur misalnya kalau ada prosedur retur. Tadi ya, kalau ada prosedur retur Ibu ke supplier. Atau misalnya kalau tidak ada prosedur retur, kita lakukan pemusnahan misalnya atau menjual bahan tersebut ke komunitas non-muslim misalnya. Ya, oke. Saya ingin relawan satu orang, saya tunjuk aja ya. Yang Bu Sevi yang lagi raise hand. Bu Sevi silahkan bacakan ini karena kita akan bahas sama-sama ya. Studi kasus Mulai ini Bu. dari, oh iya, Boleh bertanya, Bu? Izin, Bu. Dengan Bapak siapa kita mungkin bahas ini dulu Kak ya, karena waktunya 30 menit. Nanti sambilan saja Oh, Bu. Boleh, boleh. izin Bu, sampai mana ya Bu bacanya? semuanya. Semuanya Ibu. Nah, sampai sini. Nih di bawah ini. Oh iya. Silakan. Studi kasus mengawasi bahan, proses, dan produksi halal. Yayasan Berkah Mandiri Nirwana merupakan penyelenggara program makanan bergizi gratis atau MBG yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal SJPH dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Salah satu unit pelaksana yayasan adalah SPPG Klaten yang memproduksi menu MBG berdasarkan siklus menu 7 hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Setelah berjalan selama 6 bulan, SPPG Klaten melakukan pengembangan menu dengan menambahkan menu baru yaitu bola-bola kecap yang menggunakan bahan baku daging sapi giling. Bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk yaitu Koperasi CV 2 Sekawan sebagai mitra usaha pengadaan bahan produksi. Pemesanan bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal, namun saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahwa daging sapi giling datang dalam keadaan plastik polos tanpa label produk, tanpa identitas produsen, dan hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Karena status kehalalannya tidak dapat diverifikasi, penyelia halal selaku PIC SPPG segera memberikan label hold pada bahan tersebut agar tidak digunakan kemudian menyimpannya di area gudang. Pada saat pergantian shift, terdapat kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang. Daging sapi giling yang telah berstatus hold justru ikut terambil dan digunakan dalam proses produksi. Akibatnya, proses produksi tetap berjalan dan sudah menghasilkan 500 porsi menu bola-bola kecap. Saat ditelusur ke personel dapur, mengakui bahwa saat pengambilan bahan, mereka tidak melihat tanda hold. Selain itu, untuk mendukung distribusi MBG agar makanan sampai tepat waktu, segar dan efisien, yayasan bekerja sama dengan vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal dengan bukti sertifikat halal dengan nomor ID 12110016441020224 dan bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Yayasan melakukan pengecekan di website https bpjphhalal.go.id. Saat dilakukan verifikasi melalui sistem resmi BPJPH, nomor sertifikat halal yang diberikan yaitu ID 121001644102024
tidak ditemukan dalam sistem, sehingga keabsahan status halal vendor distribusi tersebut diragukan. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, penilai halal Yayasan Berkah Mandiri Nirwana sedang melakukan pengawasan terhadap implementasi SCPH di SPPG. Berdasarkan studi kasus di atas, buatlah laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan formulir di bawah ini. Oke, baik, terima kasih Bu Sevi. Dari kasus ini kita temukan ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah sesuai? Yang sudah sesuai apa ini? Memberikan label hold. Ini pemesanan bahan dilakukan dengan daftar bahan halal. Ini sudah sesuai ya. Berarti apa? Kalau di pengadaan bahannya, hasil pengawasannya apa? Sesuai ya. Ini saya buatkan. Sudah sesuai apa belum ini? Dia melakukan pemesanan bahan sesuai dengan daftar bahan halal. Sudah sesuai atau belum ini? Sudah. Sudah ya. Jadi kita buatkan di pengadaan bahan itu angkutannya sudah sesuai melakukan pemesanan. Sesuai. Jadi apa yang sesuai? Pemesanan bahan oleh akuntan sudah sesuai. Kita langsung sebentar, aduh, bermasalah lagi. Sudah sesuai. Bentar, kursornya ini. Sesuai daftar bahan halal. Nah, kalau sudah sesuai, mau diapresiasi atau tidak ini? Ya, kita buat rekomendasi lah ya. Misalnya rekomendasikan pertahankan misalnya ya. Ini apresiasi bentuknya karena sudah sesuai gitu ya. Angkutan. Apa ini rekomendasinya? Ya. Akuntan memastikan semua pemesanan bahan dilakukan sesuai daftar bahan halal ya. Dan SOP pembelian bahan. Inilah ya kita proses. Kemudian selanjutnya penanganan bahan halal. Nah, ini apakah sudah sesuai atau belum ya Bapak Ibu? Mohon maaf, untuk tugas 2 ini sudah dikirimkan Bu Ai di grup WhatsApp. Mohon Bapak Ibu mendownload ya. Bisa baca-baca dari apa tersebut, dari studi kasus tersebut. Nah, di penanganan bahan halal ini apa yang kita temukan? Bahan datang. Nah, saat bahan diterima, nah, bahan datang ini ya, di area penerimaan, petugas menemukan daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos tanpa label produk, identitas produksi, dan hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Ini temuan tidak, Bu? Temuan. Nah, ini temuan ya, bahan datang. Kalau bahan datang ini kita tempatkan di mana? Di pengawasan yang nomor item yang kita monitor nomor berapa ini? Bahan datang. Kalau tadi bahan belum datang nih. Pengadaan. Kalau bahan datang di mana? Penanganan bahan halal. Penanganan bahan ya. Halal. Penanganan bahan halal. Apakah sesuai atau tidak nih? Tidak. Ada ketidaksesuaian. Ada apa? Ketidaksesuaian ya. Apa yang tidak sesuai tadi ditemukan itu tadi ya. Tugas menemukan bahwa daging sapi giling itu polos, plastik polos. Ya, tidak ada identitas produsen, tidak ada label halal gitu ya. Hanya dilengkapi surat jalan. Nah, rekomendasi Ibu apa? Apa rekomendasinya nih? Nah, terhadap
bahan sapi giling yang tidak ada label halal ini, label produk ya, ini diapakan ini? Pulangkan. Tolak. Cek Dipulangkan. Dipulangkan. cek dulu ya, Bu. Kita cek apa ini, Bu? Cek halalnya dulu, Bu. Ini kan sudah jelas-jelas tidak halal Udah ya. jelas banget. Berarti dipisahkan dari bahan yang halal, Bu. Dipisah. Direktur. Pisahkan Ya, dulu kalau dipisahkan ada dulu. Kembalikan. bisa Karantina direktur dulu ya. direktur. Ya, karantina terlebih dahulu. Seharusnya ditolak dari awal. Ini kan temuan ya, Pak ya. Kalau dari awal di pengadaan dong, Pak ya. Kan kita bahannya belum datang tadinya. Nah, ini dipisahkan dulu nih. Kan ini ceritanya bahannya udah datang. Kalau kita kan harapannya bahan itu halal semua, tapi kenyataannya bahan yang datang ini ada tidak halal. Kalau misalnya ada yang tidak halal seperti ini, kita pisahkan dulu ya, atau kita karantina terlebih dulu. Pisahkan gerak yang sudah disiapkan. Buatkan label whole ya. Label whole. Kemudian yang kedua kita apakan? Kita lakukan Training edukasi. nih agar tidak digunakan ini. Kenapa dibuatkan label whole atau pemisahan agar tidak digunakan ya? Kemudian yang kedua, setelah kita pisahkan, apakah ada prosedur kita untuk mengembalikan MOU kita dengan supplier? Apakah barang ini harus dikembalikan kalau tidak sesuai? Atau misalnya barangnya itu kalau tidak ada MOU tersebut, ya bagaimana kita nggak ada MOU ya mau tidak mau barang itu harus dimusnahkan. Nah, dimusnahkan misalnya ya. Ini contohnya kalau tidak ada MOU. Jadi bahan tersebut harus dimusnahkan ya. Musnahkan terus. Bagaimana, Bu? Dimusnahkan saja. Iya, dimusnahkan saja, Bu. Atau tidak ada pilihan lain. Nah, ini contoh saja ya, Bapak Ibu nanti dalam membuat rekomendasi buat bisa berekspresi. Misalnya entah bahan, misalnya kita inikan dulu, misalnya komunikasikan dulu aja ke suppliernya. Kenapa bahan yang datang ini tidak sesuai dengan bahan yang kita kita minta begitu ya, atau kita PO di awal. Nah, ini misalnya dimusnahkan ya dengan cara apa nih? Ini tadi daging sapi ya, dengan cara dicacah dan diberikan kepada pakan ternak misalnya ya. Di salah satu. Boleh nanti Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya proses produk halal. Nah, apa ini temuannya di proses produk halal? Coba baca kembali. Apa yang ditemukan di proses produk halal? Sesuai atau tidak nih dalam prosesnya? Tidak sesuai karena tidak dapat penilaian relawan. Dipakai. Tidak sesuai apa tadi, Bu? Tidak sesuai karena daging yang harusnya di hold justru digunakan, Bu. Oh iya, salah satunya ya, Bu Puji. Oh iya, saya sambil catat nih. Saya tadi tidak mencatat ini. Siapa-siapa yang bersuara ini, saya anggap aktif gitu ya. Jadi pertama kita mendapatkan ketidaksesuaian. Yang pertama ada ketidaksesuaian ya. Iya, ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Yang pertama terjadi kelalaian ya dalam pengambilan bahan baku di gudang ya. Iya, Bu. Kemudian proses penerimaan daging sapi giling tadi ya. Apa ini bahan yang diambil yang berstatus whole ini apa?
Daging Daging sapi giling. Daging giling, Bu. yang Daging giling. berstatus old. Kemudian, menyisipkan 500 porsi. ya oke, ini saja nggak apa-apa. Kemudian rekomendasi ini terhadap ini bagaimana? Pemilahan bahan lebih teliti. Ya, Dalam penerimaan. Distribusinya ditahan. Tidak melanjutkan proses produksi dulu, Bu. Tapi sudah terlanjur 500. coba satu sebut tuh. Mbak satu Lagi bagaimana? ganti. Pengambilan bahan Melanjutkan. lebih teliti. Diganti. Sudah Tidak sudah melanjutkan proses pengolahan. Dilakukan penarikan dan Melanjutkan proses distribusi. pemisahan. Nah, ini coba kita cermati dulu. Jadi terjadi kelalaian dalam pengambilan bahan baku di gudang oleh personil ini ya, yaitu daging sapi giling yang berstatus whole. Benar nggak? Iya, tapi sudah terlanjur, sudah menghasilkan 500 porsi kan? Ya. Kemudian rekomendasi kita terhadap ketidaksesuaian ini, Mengganti bahannya, Bu. nah ini kan sudah diproses. Bukan pengolahan Iya, terhadap udah relawan. terjadi udah terproduksi 500, berarti kan Ya. sudah ini. Tidak melanjutkan distribusi atau ditahan distribusi. Dilakukan, Di oh ya, tidak penarikan melanjutkan aja, distribusi ya. dilakukan Penahanan tarik aja semua yang terlebih sudah dahulu. Ya, gimana? Coba satu-satu. Tidak dilakukan distribusi Tidak dilakukan distribusi Terhadap menu tersebut. terhadap bahan baku yang sudah menu tersebut. Nah, ini kan terjadi kelalaian oleh ini ya, oleh personil. Nah, personilnya ini mungkin saja tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak mengetahui kalau hole itu tidak boleh digunakan. Jadi kita training lagi nih, apa namanya, audit. ya. Ini Bu, Terhadap Ya, dan nggak tadi personilnya mungkin tidak pernah di training. Kalau yang namanya bahan yang berstatus full itu tidak boleh kita ambil gitu ya. Jadi kan dia tadi tiba-tiba ternyata terambil sama beliau dan ternyata oleh bagian produksi sudah memproduksi bahan apa namanya produk tersebut menggunakan bahan whole ini. Maka pertama tindakan ibu nih tidak lakukan distribusi terhadap menu tersebut, menu jadi ya, menu atau produk jadi ya. Boleh ya. Kemudian terhadap personil gudang ini kita lakukan training kembali. Training apa? Training SCPH ya, refreshment training SCPH pada personil ini ya. Dan untuk semua personil lah. Seluruh personil. Nah, oke, ini salah 2 dari rekomendasi Bapak Ibu. Boleh 3, boleh dan 4 dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi nggak dalam proses produk halal ini ketidaksesuaian selain apa bahan terambil yang berstatus whole tadi? Dan tadi apa ya? Vendor ya. Tidak sesuai. Vendornya tidak melakukan pelabelan. Ya, vendor distribusi yang mengaku berstatus halal ternyata setelah dicek apa namanya? Kat nomornya. Ya, ini kan masuk ke dalam proses. Mohon maaf ini nomor 2 ya. Ini masih dalam proses ya ini. Nah, ini. Vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal ternyata setelah dicek nomor sertifikat halalnya itu tidak sesuai.
tidak ada nomor sertifikat halal yang diberikan ini. Setelah dicek di BPCP Halal Go ID, ternyata mereka tidak halal. Maksudnya belum ada sertifikat halal. Nah, untuk rekomendasi yang nomor 2 ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Di stop kerjasamanya nggak, Bu? Stop, langsung stop gitu ya? Boleh, boleh. Boleh Misalnya kalau dikembalikan. Teguran Bu, peneguran lagi Bu. pertama kita tegur dulu mungkin ya. Tegur dulu Bu. Surat pernyataan. Kemudian dikembalikan. Nah, pertama kita tegur dulu. Bagaimana kalimat ini? Minta Mengkomunikasikan klarifikasi ya. dulu ya. Mengkomunikasikan kepada pihak vendor untuk klarifikasi. Mengkomunikasikan apa ini? Kenapa komunikasi ya? Kemudian kepada Pak Mengko mengkomunikasikan Kan? kepada pihak vendor tentang tidak sesuainya terkait halal. ketidaksesuaian terkait Ketidaksesuaian sertifikat halal. Sertifikat halal. sertifikat halal. Validasi ya, memvalidasi kan kita mengkomunikasikan itu memvalidasi ya, memvalidasi atau memverifikasi ya, memvalidasi. Apakah memvalidasi memvalidasi keabsahan sertifikat halal vendor tersebut ya. Kita komunikasikan dulu lah, dan kita langsung gitu ya. Sertifikat halal vendor tersebut. Nah, yang kedua bagaimana selanjutnya? Kalau misalnya jelas-jelas tidak halal, oh iya Bu, kami sebenarnya belum bersertifikat halal gitu. Hentikan ya kan? Nah, melakukan ganti vendor. Nah, vendor ini Pak ceritanya. Kita melakukan penggantian ya, melakukan penggantian vendor baru atau supplier. Vendor baru yang sudah terverifikasi sertifikat halal. Oke. Sudah tervalidasi ya kan Bu? Ya, memang sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian penanganan produk. Nah, apa yang ditemukan di produk ini? Apakah tidak sesuai? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Ada ketidaksesuaian, ada bola-bola kecap tadi ya? Iya. Ada ketidaksesuaian. Apa ketidaksesuaian? Misalkan sebelum pelatihan berakhir ya. Ditemukan produk bola kecap. Bola kecap terus berapa banyaknya ini? 500. Banyak 500 porsi. Oh, porsi ya? Porsi. Yang dihasilkan dari apa tadi? Yang dihasilkan dari daging yang tidak digiling, yang halal, yang diverifikasi, daging giling yang tidak belum bersertifikasi, status halalnya, yang ada label HOG-nya, yang status halalnya tidak dapat diverifikasi, ya. Nah, apa rekomendasi Bapak Ibu? Dilakukan penarikan atas produk jadi tersebut. Ditarik ya. Oh, ini kan belum beredar ya Bu ya? Belum beredar ya. Dilakukan hold juga terhadap produk ini. Jadi produk ini sudah tidak halal, tapi belum beredar ceritanya. Maaf, ada yang mencoret-coret ini. Dilakukan karantina ya, karantina. Orang gajah ini masih pelatihan hari kedua. Coba, kita sebenarnya kalau nggak pelatihan nama dengan ke dapur. Terhadap ini, ntar ada tugas kedua, tugas ketiga, batu bara, bola-bola kecap dari ya. subuh-subuh. Produk bola. Nah, dibikin belum bantu tugas satu saya. Iya Bu, hari ini saya nggak mau ya Terus Pak. sekali di Jangan pojok salahin sana saya ya. kalau saya nggak lulus. Itu belum begitu.
Oke. Soalnya kalau nggak lulus itu Kemudian sertifikat penanganan produk halal. Nah, ini proses ada halal sesuai atau tidak itu nih? kan nggak keluar loh Pak. Kita bilang gitu aja dah. Nggak bisa, masa teteh ngerjain ono ngerjain ini, Juset deh, emang badan gua Bagian pengembangan ingin mengembangkan produk bola-bola kecap. Ini kan produk baru nih ya. Bola-bola kecap ini kan produk pengembangan ya. Ingin melakukan pengembangan. Coba baca kembali, melakukan pengembangan bola-bola kecap. Nah, ini menu baru nih, menu pengembangan. Ini sudah sesuai ya. Kalau pengembangannya itu sesuai. Nah, tidak sesuainya itu kalau dia, misalnya bola-bola kecap ini menggunakan bahan-bahan yang tidak ada di daftar bahan, maka kemudian ini tidak sesuai. Tapi ini apa namanya, manajemen ingin melakukan pengembangan nih, namanya bola-bola kecap gitu ya. Nah, ini rekomendasinya apa? telepon batu bara, nggak tahu. Dia mau Membuat prosedur pengembangan menu. Membuat prosedur pengembangan tentang ujian tentang baru ya. kelas yang kemarin. Kemudian memastikan bahan bahan-bahan yang digunakan ini kan bukan untuk pribadi tentu loh, sertifikatnya dalam proses sudah bersertifikat halal. Habis ini mau tugas ke-1 nih. Sudah bersertifikat halal. Dan sudah daftar Ini Bapak bahan Ibu. Dan sesuai daftar bahan sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, mungkin Lilian Bu dicatat. Apa itu dicatat? Saya ini tidak mencatat ini. Maksudnya mencatat yang aktif gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini hasil pengawasan dan juga rekomendasi. Ini boleh ya, boleh nanti Bapak Ibu kembangkan kembali. Silakan men-screenshot terlebih dahulu. Saya tidak mengirimkan ini ke grup ya. Ini contoh saja Bapak Ibu, tetapi pengawasannya benar ya, pengawasannya benar seperti ini. Tapi nanti rekomendasinya silakan Bapak Ibu kembangkan. Silakan di screenshot, kita akan membahas yang kedua. Sebelumnya saya mau ini dulu ya, Mas. Izin naik ke atas dulu, Bu. Oke. Izin naikkan ke atas, Bu. Udah ya. Kalau studi kasusnya ada di itu ya. Nah, sudah ya. Ke bawah sekali lagi. Print screen. Sudah? Sudah, Bu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon dipastikan lagi itu ya, absen, karena ini kan 10 menit lagi kita udah berakhir nih, nggak bisa absen lagi. Pastikan merefresh dulu login pesertanya, dan pastikan sudah mengklik absen dengan tema apa ini? Mengawasi bahan dan proses produk halal ya. Nah, untuk yang kedua, apa yang kita temukan di sini? Apa yang kita temukan di sini? Apa tadi nama item yang tidak sesuai, produk yang tidak sesuai? Ini dari studi kasus ini juga. Terdapat bola, apa tadi? Bola-bola kecap ya, nih. Bola-bola kecap. 100 porsi. Nah, ini apa item yang dimonitor? Maaf. Item yang akan dimusnahkan, bola kecap. Berapa? 500 porsi. 100 porsi. Berapa? 500 porsi. 500 porsi. Oke.
sebanyak 500 porsi. Nah, kita lakukan pemusnahan. Bagaimana cara kita memusnahkan ini? Dipisahkan terlebih dahulu. Ya, pertama Untuk dipisahkan hari dan tanggal bulan di atas diisi tanggal sekarang, Bu. Oh ya, ya. Siapa tadi? Ibu apa tadi? Itu pada hari ini tanggal dan bulan dan tahun itu diisi tanggal sekarang. Ya, nanti ini diisi ya tanggal sekarang ya. Mohon sebelumnya kita ini kembali ke sini dulu sebentar ya. Ini hari apa ini? Hari Jumat. Hari Jumat, Bu, tanggal 26. Tanggal 26 bulan 26 bulan Juli tahun 26 bulan Juli Tahun 2026. Ya, mohon takutnya tertinggal ya. Tahun Iya. 2026. Oke ya. Ini udah. Kemudian dipisahkan ini uraian penanganannya dipisahkan terlebih dahulu dan diberikan label hold lagi ya. Oh, label hold. Kemudian diapakan? Cacah, Bu. Cacah ya. Cacah. Dan diberikan kepada diberikan kepada ternak. Diberikan kepada ternak. Ya. Lokasinya di mana nih pemusnahannya? di SPPG Klaten ya. Oke lah. Ini penanggung jawabnya sepenuhnya oleh penyelia halal. penyelia halal ya. Nah, kalau ini diperiksa penyelia halal disetujui oleh kepala SPPG nanti dibuatkan aja nih namanya siapa, kemudian disiapkan oleh bagian produksi misalnya atau bagian pemursian, bagian produksi lah ya. Nah, siapa namanya gitu ya, mulai tanggal pengolahan. Nah, ini kita analisa apa nih analisa penyebabnya? Kenapa bola-bola kecap ini harus dimusnahkan? Apa nih analisanya? Karena analisa penyebab ini daging giling yang datang tidak sesuai. jadi dilakukan verifikasi halal. Ya, analisa penyebab ini tadi bisa dilihat dari 4M 1E tadi ya. Pertama bisa dari bahan. Yang kedua bisa dari fasilitas. Tapi tidak semua, dia sesuai studi kasus nanti ya. Yang ketiga bisa dari apa? Personil. Kemudian lingkungan. Kemudian bisa dari metode kerja. Nah, ini bisa dibuatkan ya. Tapi ini tidak semuanya ya mencakup. Kalau untuk studi kasus ini tidak semuanya mencakup ini ya. Tapi mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga saja gitu. Ya, kalau kira-kira dari studi kasus ini apa yang menyebabkan? Bahan dan personil. Bahan dan personil. Bahannya kenapa? Bahannya tidak bersertifikasi halal. Kemudian personilnya kenapa? Tidak melihat tanda hold saat mengambil bahan. Tidak melihat tanda hold. Analisa kenapa bahannya? Kenapa bahannya? Nah, ini kenapa bahannya? Kenapa personilnya? Ini dirincikan. Ini saya tidak isi ya. Ini saya kasih clue saja. Setelah kita analisa ternyata bahan dan personilnya. Terus kita rincikan kenapa bahannya. Nah, lihat di studi kasus. Bahannya kenapa? Ternyata bahannya tidak bersertifikat. Pada saat kita dirincikan lah ya. Pada saat pengambilan. Mohon maaf sebentar. Ternyata bahan datang itu berupa daging giling. Tidak bersertifikat halal misalnya. Kemudian kenapa personilnya? Nah, personilnya tidak mengetahui tidak melihat tanda ya. hold. Ini saya tidak isi lagi dan nanti Bapak Ibu saja yang mengisi. Kira-kira tadi yang mau bertanya? Saya Ibu. Bentar. Dengan Ibu siapa? Saya catat dulu. Saya Sevi, Bu. Sevi, Ibu Sevi silakan. Izin Tadi bertanya. ada tadi. Saya masih kurang paham terkait kita kan penyelia sebagai auditor internal ya Bu di SPPG. Nah itu kalau untuk berkas format
persiapan untuk audit halal kan seperti tugas 1 kemarin dan itu nanti diupload di Si Halal. Nah, kalau kita mau audit internal di SPPG itu nanti kita menyerahkan ke siapa ya, Bu? Dan apakah sama untuk formatnya? Terima Ya. kasih. Untuk khusus audit internal setelah ini ada materinya ya Bu ya. Apa yang kita lakukan di audit internal tersebut? Tuh. Kemudian apa namanya? Bagaimana prosedurnya? Kemudian apa pelaporannya? Kepada siapa pelaporannya? Itu nanti akan dibahas di apa namanya di materi setelah ini. Dan nanti juga akan ada tugas. Nanti format pelaporannya juga ada. Tugas ini ya inilah ya simulasi untuk bagaimana Bapak Ibu cara membuat audit internal gitu. Seperti yang Ibu Sevi apa namanya tanyakan ya. Lebih jelas nanti setelah ini Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kemudian Pak Basarudin. Pak Basarudin tadi mau bertanya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, khusus untuk Ibu materi yang kami hormati dan rekan teman-teman semua, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mendengarkan materi sampai tuntas. Ini hari ini adalah hari terakhir. Baik Ibu, kalau tadi rekan kami mungkin ada yang belum jelas, kalau kami mungkin beberapa cukup banyak nih yang belum jelas. Apa itu kami Pak? tadi berusaha untuk memahami tapi masih belum. Yang pertama adalah ketika ada satu kasus misalnya di daerah terpencil atau dapur 3T. Nah, kemudian di dapur tersebut banyak yang non muslim lah misalnya gitu. Nah, Ya. sehingga nanti dikhawatirkan relawan atau pekerja yang ada di sebuah dapur tersebut bisa mengkontaminasi bahan baku atau proses produksi yang ada pada dapur. Misal gini Bu kan, yang relawan yang tadi mayoritas non muslim, kita kan tidak tahu nih. Ini mungkin kemarin tanyakan Ibu dari Sumatera, cuma belum ini jelas ininya. Nah, mungkin lagi memegang apa namanya itu atau memelihara babi, anjing dan seterusnya. Nah, ketika mereka masuk ke dapur, memang ada SOP cuci tangan dan seterusnya gitu. Namun dalam pandangan syariat itu kan belum tuntas Bu pembersihan najisnya gitu. Nah, sehingga kita khawatir produk atau produksi makanan yang diproses itu bisa jatuh kepada hukum mutanajis dia Bu, yang tadinya halal namun karena kena najis jadi dia jadi tidak halal lagi gitu. Bukan berarti haram misalnya gitu kan. Ya, satu Bu, itu bagaimana penanganannya gitu terhadap kasus-kasus seperti itu. Nah, kami juga di Aceh Singkil, saya Basarudin dari Aceh Singkil, ada beberapa dapur, walaupun bukan di dapur kami, itu mayoritas masyarakat dan pekerjanya itu mayoritas masyarakatnya dan ada juga beberapa pekerjanya yang non Muslim gitu, begitu Ibu. Atau mungkin bahkan di daerah lain mayoritas pekerjanya itu non Muslim. Itu bagaimana pihak dapur atau mitra yayasan untuk menyelesaikannya seperti itu sehingga tidak terjadi mutanajis tadi. Yang kedua adalah tentang satu produk yang tidak halal dan tidak haram misalnya gitu kan. Nah, tidak halalnya itu adalah karena mungkin tidak ada label atau sertifikat halalnya gitu dan seterusnya gitu kan, sehingga satu produk itu tidak dikatakan halal. Berarti namun bukan berarti haram gitu kan. Nah, tadi kan ada penyelesaiannya itu dimusnahkan atau sejenisnya gitu. Nah, ini selain dari bahasa musnahkan ada nggak Bu yang lain sehingga tidak terjadi kemubaziran gitu kan. Produknya tadi tidak halal namun tidak haram gitu. Nah, jadi sebenarnya bahasanya baik. Karena tadi saya mungkin udah agak lupa juga saya. Jadi saya menangkap Pak. Saya menangkap maksudnya. Jadi terhadap produk ini yang nomor 2 dulu ya. Terhadap produk yang statusnya itu tidak halal, tidak
tidak haram, tapi dia mungkin ada sertifikat halal, tapi tidak ada di daftar bahan misalnya begitu. Iya. Jadi dilakukan penanganan, Pak. Bahasanya penanganan. Penanganannya itu dengan cara apa? Penanganannya itu bisa pertama dimusnahkan. Dimusnahkan artinya itu dihilangkan, Pak ya, dimusnahkan ya. Dibuang misalnya gitu, dimusnahkan. Atau mungkin pakai membahasakannya dengan memusnahkan tadi, menghilangkan ya. Kemudian bisa dilakukan misalnya mengembalikan bahan tersebut ke supplier gitu. Nah, itu makanya kemudian Bapak di SPPG itu harus punya prosedur terhadap penanganan bahan, terhadap ini ya, keseluruhan proses pengadaan bahan. Jadi pengadaan bahan itu harus ada prosedurnya. Ketika misalnya bahannya yang datang itu tidak sesuai dengan daftar bahan halal, maka bahan ini diapakan? Dikembalikan gitu. Jadi harus ada prosedur. Prosedur itu harus jelas gitu. Apakah dikembalikan atau mungkin di apa namanya, kalau tidak ada prosedur pengembalian misalnya, kalau tidak ada MOU dengan supplier dikembalikan, apakah dilakukan menjualnya ke produsen ke konsumen lain misalnya gitu. Terhadap bahan ini Pak ya, ini harus dipilah bahan dengan produk. Kalau bahan itu komposisi produk gitu. Misalnya membuat menu bakso, apa bahannya? Daging, ada bumbu, ada garam, ada bumbu apa lagi ya? Kalau untuk bakso, bawang merah, bawang putih gitu ya, dan sebagainya. Nah, ternyata ada garam untuk membuat bakso ini ternyata belum ada sertifikat halal. Ini diapakan? Ini dilakukan misalnya retur ke ininya, ke supplier, karena kita sudah punya MOU bahwa kalau bahan-bahan yang kita order yang harus sampai ke dapur Bapak Ibu itu memang bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Kalau misalnya terjadi tidak ada sertifikat halal, maka bahan tersebut harus dikembalikan. Nah, beda dengan menu Pak. Menu itu yang kita hasilkan misalnya bakso tadi atau bola-bola kecap tadi ya. Itu menu kita yang sudah kita buat, kita proses di dapur. Nah, itu pemusnahannya bagaimana? Bukan pemusnahan, penanganannya bagaimana? Apakah misalnya bola-bola kecap ini kita musnahkan dengan cara kita cacah, kita kasih ke apa namanya, ke apa namanya, ke peternak misalnya. Kalau misalnya penyebabnya ini tercampur dengan bahan non halal. Nah, jadi ini juga harus ada prosedur, Pak. Lagi-lagi prosedur ya. Ya memang setiap pekerjaan itu ada instruksi kerja, ada SOP atau standar operasional prosedur gitu. Jadi harus ada prosedur, harus dibuatkan itu. Nah, untuk nomor 1, yang tadi yang pertanyaan pertama itu, kalau di tempat Bapak itu banyak non-muslim bekerjanya, ya nggak masalah Pak sebenarnya. Lagi-lagi kita harus mengikat mereka dengan prosedur. Buatkan prosedur yang sangat terperinci, yang sangat ketat. Bahwa mereka tidak, pertama mereka datang ke SPPG itu harus mandi terlebih dahulu misalnya. Mensucikan diri terlebih dahulu badannya ya. Kemudian pada saat datang ke SPPG tidak menggunakan baju dari luar, harus menggunakan baju untuk bekerja. Baju itu kita perangkat ini ya, maksudnya pakaian gitu ya. Pakaian baik itu baju, celemek, kemudian apron dan celemek sama ya, kemudian penutup kepala, kemudian apalagi sepatu itu tidak boleh yang dari luar. Jadi kita buatkan atau kita sediakan di dapur ketika mereka sampai ke dapur. Bu Rahma sudah 9:05. Oke, baik. 1 menit lagi ya Bu ya. Kemudian satu lagi tidak membawa makanan dari luar gitu. Jadi intinya kalau pekerja atau relawan di SPPG itu non muslim boleh Pak. Nah Bapak buat ikat dengan prosedur yang ketat gitu. Ya Pak ya. Ibu izin Bu. Kita sudah lagi mungkin nanti nyambung ke materi berikutnya saja mungkin Pak ya. Pak, nanti boleh di materi berikutnya saja. Ini kita sudah 9:05 karena hari ini ada Jumatan ya. Oh, ya, boleh. Kita skip dulu. Ya, kita skip dulu untuk materi ini. Mungkin ya memang udah selesai ya. Kita selesaikan dulu materinya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya.
keaktifannya ya, saya sudah mencatat ini, sebagai nanti untuk menambah poin keaktifan Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti bisa disampaikan ke materi berikutnya. Sama saja sebenarnya ya, Bapak Ibu. Dan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan jika ada banyak sekali yang kurang ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali